Menurut Mas Sam sendiri, apakah syirik Pak Mas? Tidak. Kenapa enggak ya? Yang ada adalah karena kita membawa keburukan bagi pusaka itu. Dia sebagai rezeki saya, kalau memang rezeki, dia akan mencari alamat saya walaupun saya tidak mengejar. Harus menggunakan dia sebagai sarana cari cewek. Ada juga yang sampai mainan darah haidnya wanita untuk dioleskan kepada pusaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kali ini kita interview lagi guys. Sudah lama kita nggak konten interview kayaknya. Oh gitu? Iya, terakhir itu kita konten interview sama Mbak Lydia atau Mbak Woro. Dulu dari keturunan Panembahan Senopati. Dan sekarang kita lanjut konten interview lagi. Tapi kali ini kita punya bintang tamu yang spesial ya. Beliau kalau biasa dipanggil Gus Sam, biasa dipanggil Yai. Enggak. Saya tapi karena sudah dekat sudah kenal, saya manggilnya Mas Sam. Hehehe. Halo Mas Sam. Selamat Gimana malam. kabarnya? Alhamdulillah khair, baik. Alhamdulillah khair. Jadi Mas Sam ini unik nih guys. Beliau juga punya backstories dulu sama Antik Indonesia. Betul? Jadi dulu sekarang kan lanjut kuliah lagi nih. Jadi sebelum kuliah yang sebelumnya ya. Kuliah sebelumnya tuh beliau pernah datang ke etnik. Jadi sekarang Gus Sam datang lagi, Mas Sam datang lagi, ingin apa ya? Menjalin tali silaturahmi lagi Mas ya. Betul. Udah gini, kenapa? Karena yang nggak kita tahu ternyata beliau ini, kalau tadi kita ngobrol-ngobrol di belakang kamera ini, ternyata mengenal pusaka itu justru lewat dari gerbang agama. Betul. Gimana tuh, boleh diceritakan lagi enggak Mas? Di depan kamera. Udah ini biasanya karena kita kontradiktif ya, kalau di komentar, di konten-konten kontradiktif antara pusaka dan agama Mas. Baik. Justru mengenal pusaka lebih dalam, itu dari agama juga. Gimana Mas Sam, boleh diceritakan? Sesungguhnya agama itu nasihat. Ad-dinu an-nasihat. Itu adalah sebagaimana juga salah satu filosofinya pusaka. Bahwasanya yang menamai pusaka itu adalah orang-orang terdahulu, orang-orang baik dengan berbagai macam dapur, pamor, dan bentuknya itu adalah sebagai nasihat bagi kita. Sehingga yang kita ambil daripada pusaka tersebut adalah nasihat. Bagaimana kita meneladani orang-orang terdahulu, bagaimana kita meniru tirakat mereka, dan sebagainya. Bukan sebagai kita meminta sesuatu kepada pusaka tersebut. Berikut juga segala sesuatu itu dihukumi berdasarkan niatnya. Sama halnya dengan sebuah pisau, apabila pisau itu digunakan untuk membunuh, maka itu akan menjadi haram. Sama hal pusaka. Kita memiliki pusaka, kita menjaga pusaka dengan niat menghormati para leluhur, kita niat untuk melestarikan budaya bangsa, maka insya Allah itu tidak termasuk dalam perkara sesuatu yang buruk. Biasa kan dikait-kaitannya kan pusaka itu syirik. Syirik kan perbuatannya Mas ya? Betul. Kalau orangnya musyrik baru namanya ya? Betul. Menurut Mas Sam sendiri, apakah syirik Pak Mas? Tidak. Kenapa enggak ya? Memiliki pusaka itu bukan salah satu bentuk kesyirikan. Kenapa? Karena pusaka itu sifatnya netral. Segala sesuatu, fenomena atau benda itu netral. Yang membuat mereka menjadi syirik atau menjadi musyrik adalah perlakuannya. Iya. Oknumnya, orangnya yang membuat syirik ya. Tadi waktu di belakang tuh ngobrol, ternyata Mas Sam nih kenal pusaka awalnya dari nontonin Ustadz Faizar ya. Salah satunya. Salah satunya. Beliau adalah salah satu pemuka agama yang saya juga mengidolakan beliau ya. Saya dulu mengidolakan beliau dalam hal cara tata bicara dan juga mengenalkan agamanya luar biasa lah. Menurut saya cukup rasional, bisa diterima dengan akal sehat. Dan beliau juga salah satu tokoh berpusaka di Indonesia ya kan. Betul. Apa salah satu hal yang mendasari Mas Sam tidak bertabrakan dengan akidahnya Islam mau punya pusaka? Yang mendasari apa? Yang mendasari adalah satu,
selain menonton Ustadz Faizar ya? Iya. Satu, saya insya Allah merupakan salah satu keturunan. Ini semoga menjadi motivasi saya untuk bersikap baik. Dari Yai Hasan Besari Ponorogo, dari Mbah Naseh, berikut juga insya Allah bersambung kepada Sunan Derajat. Sunan Derajat? Insya Allah. Hanya mungkin masalah perbedaan pandangan bahwasanya kalau di dalam Islam keturunan itu harus dari bapak-bapak. Karena kalau saya bisa jadi dari ibu. Itu yang kedua adalah terkait bahwasannya ilmu. Saya mempelajari ilmu, saya membandingkan, saya mengumpulkan para pendapat, saya mengumpulkan para ulama berkata ABCD, kemudian itu saya sintesiskan dan saya mengambil kesimpulan bahwasannya tidak ada hal yang masalah terkait pusaka. Gitu. Jadi ada ilmu dasarnya dulu ya, collectible istilahnya, mengumpulkan beberapa pendapat-pendapat ya. Harus, karena untuk mempelajari suatu ilmu itu, untuk melakukan suatu amalan itu harus kita kuatkan akidahnya dulu. Yang membuat seseorang berparadigma negatif atau bahkan mencederai nilai pusaka itu sendiri karena memang dari orang tersebut akidahnya kurang. Jadi bukan pusakanya yang kurang, bukan pusaka yang negatif. Seperti itu. Mas Am, pertama kali pusakanya apa? Salah satu dulu. Pusaka saya. Kapan? Berapa tahun lalu? Keris. Berapa tahun lalu itu, Mas? 1,5. 1,5 tahunan lalu. Brojol. Dapat dari Cilacap senilai 1,5 juta. Wih, masih ingat sama harga-harganya ya. Karena waktu itu memahami ini enggak, filosofi dari brojol enggak? Brojol itu kelahiran. Kalau di dalam Islam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap orang yang lahir itu suci. Kita harus meyakini setiap orang itu punya potensi kebaikan, punya potensi untuk kembali kepada fitrahnya suci. Maka saya belajar dari pusaka itu, insya Allah kita harus menjadi orang yang baik, kita berbagi kebaikan, kita senantiasa setiap hari lahir pribadi-pribadi yang baru, lebih baik dari hari kemarin, lebih baik lagi. Loh, luar biasa loh bro. Kalau kalian kontradiktifkan, memang kontra. Tapi kalau seandainya ini Mas Sam contohnya, tadi dari Dapur Brojo punya filosofinya sendiri, bisa disangkut pautkan dengan ajaran-ajaran atau nilai-nilai yang tertua di Islam sendiri, Mas yo. Betul. Jadi gatuk juga ya. Gatuk. Sebuah pembelajaran yang memang baik juga ya. Gatuk. Luar biasa. Jadi nggak seluruhnya kok itu buruk. Apa ada negatifnya enggak dari pusaka, Mas? Tidak ada pusaka yang negatif. Tidak ada pusaka itu membawa kesialan. Tidak ada pusaka itu membawa keburukan. Yang ada adalah karena kita membawa keburukan bagi pusaka itu, kita menyalahgunakan pusaka itu, kita mencela, kita memperlakukan dia tidak sebagaimana mestinya. Wah, benar. Itu yang menjadikan dia menjadi buruk. Benar. Jadi oknumnya lah tetap baik. Balik ke oknumnya lagi, Mas ya. Sampai sekarang satu dapur yang paling berkesan untuk Mas Sam apa? Tidak ya, tapi mereka bagi saya saling melengkapi. Hanya saja kembali lagi saya kehilangan brojol saya tersebut. Kemudian Allah gantikan dengan brojol yang lain, dengan pamor melati sinebar. Dan pamor pada ringan kebak, dapurnya adalah jangkung. Ya, di lot 3. Kadang itu ada pepatah bagus kalau orang-orang yang berpusaka itu bilang sesuai dengan karaktermu, sesuai dengan hal yang kamu alami, pusaka akan datang dengan sendirinya. Ada yang bilang kayak gitu. Jadi saya tuh Mas, kalau boleh cerita ya, dulu punya dapur Ganan Naga itu lama banget hitungannya. Ya mungkin aku nyari naga tapi kayak ngerasa enggak cocok. Enggak maulah. Tapi mungkin emang aku di situ membenahi diri atau gimana nggak tahu, setelah itu baru bisa dapat dapur naga. Akhirnya paham, kok aku pengen gorong aja cocok deh di dapur naga. Sama, masih ingat saya menawarkan naga dan saya dulu dapat harga 14 juta. Dia bukan jodoh saya. Bagaimana rezeki, andai pun dia tidak tahu alamat saya harus mencari rezeki itu kemana, tapi saya yakin
dia sebagai rezeki saya. Kalau memang rezeki, dia akan mencari alamat saya walaupun saya tidak mengejar. Seperti itu. Wise banget, iya aku percaya guys. Nah di sini kita mau review beberapa koleksinya Mas Sam nih. Mas Sam tadi bawa 4 pusaka Mas ya. Ini kayaknya bagus-bagus nih. Yang mana dulu nih yang mau direview sih? Ini dulu ya. Oke. Ini dulu ya. Nih saya ambil yang Jogjaan dulu. Nun sewu Mas Sam. Oke, nun sewu. Nun sewu. Oke. Nah ini dua-duanya punya Mas Sam. Boleh ceritain enggak Mas? Itu dapatnya dari mana? Ingat enggak tapi? Ini dapat dari seseorang inisial A, asalnya tepatnya Jawa Barat, Bandung. Oh masih apa Leo? Masih. Masih ingat ya? Dan ini merupakan dapur jaran goyang. Oh iya jaran goyang nih. Jaran goyang. Jaran atau kuda merupakan salah satu hewan yang dicintai Allah, karena di dalam Al-Quran pun Allah menyebutkan wal adiyati dhabha, demi kuda perang yang di tapak kakinya memancarkan api-api. Ya, Al-Adiyat ya? Ya, betul. Untuk dapur jaran goyang sendiri, kita harus mengambil bahwasannya kadang kita bersikap seperti kuda. Bukan dari segi harus fisik, bukan fisiknya. Ini kok sikile papat, ndak. Atau mungkin kita hanya mengambil satu perspektif sempit, harus menggunakan dia sebagai sarana cari cewek. Bukan. Tapi kita harus mengambil sisi bahwasanya kuda itu harus setia. Kuda itu harus bergegas untuk kebaikan. Kuda itu harus taat kepada tuannya. Ketika kita taat kepada Tuhan, ketika kita juga khususnya taat kepada Tuhan yang Maha Esa, Maha Pengasih, maka dengan sendirinya pengasihan itu datang. Pengasihan adalah wujud dari kasihnya Tuhan, bukan kita meminta dari pusakanya. Seperti itu. Kalau di filosofi dalam buku Jawa sendiri diambil dari 2 kata dapur ini, jaran dan guyang aslinya. Jadi kalau yang goyang itu ajian pemikat, atau jaran goyang itu ajian pemikat. Kalau di dapur namanya jaran guyang. Jaran sendiri diambil dari bener hewan tadi, hewan. Jadi manusia itu di dalam sifat-sifat terdalamnya punya sifat hewani yang kadang jelek Mas, kadang buruk. Ada angkara, ada murka, ada serakah dan lain-lain. Nah, guyang artinya dimandikan, diguyangi, diguyur. Nah, supaya sifat-sifat tersebut bisa luruh dalam hati kita, supaya kita bisa kembali fitrah lah sebetulnya gitu. Mau saya kasih ajian jaran goyang? Nggak usah Mas. Singkat dan sesuai syariat. Apa itu Mas? Rasulullah bersabda, kalau kamu nggak bisa ngomong baik, maka diam. Nanti orang lain akan kasih sama kita. Itu hadis sahih. Kalau nggak bisa, jika kamu nggak bisa ngomong yang baik, lebih baik diam. Man amana billahi wal yaumil akhir falyakul khaira. Ngomong sing api auliasmut, atau diam. Itu ajiannya Rasulullah. Ajian deh. Pusaka ya. Iya. Hadisnya Rasul. Gak usah ngoleh cara-cara goyang mantra-mantra. Wis iki mau lho, lek gak iso ngomong sing apik, lebih baik diam, lebih bijaksana Mas ya. Itu sama-sama. Pamor apa itu Mas? Wah, kalau menurutnya Mas apa ini? Menurutnya Mas. Tak pegang Mas ya? Boleh. Wasuta Mas ya nih aku ya. Oke. Maksudnya ke wasuta. Pamor yang berkaitan dengan kerejekian. Bagus nih, bagus. Jadi kalau di pusaka itu ada beberapa pamor-pamor tiban. Jadi di Jawa itu Mas, pusaka itu adalah kumpulan dari simbol-simbol. Simbol-simbol sebuah pengetahuan. Kayak contoh di sini kayak ada simbol angka 8. Kayak angka 8 Mas. Nah, dalam pengertian angka 8 ini disebutkan sebagai simbol kerejekian, atau kalau di Yunani kan keabadian dibilangnya. Omega, apa sih, bukan omega, lupa aku. Lupa aku namanya. Pokok keabadian lah, infinite. Hexa ya? Sepertinya begitu. Iya, kayaknya hexa deh. Saya lupa. Kalau omega kan gini dia. Saya IPA abal-abal. Oh iya, saya kan SMK, ada IPA-nya. Okta. Bukan okta. Sorry. Bagus nih, bagus. Wah, cakep nih. Dia gonjonya agak tebel ya, hampir-hampir kayak era Jawa Baratan, hampir kayak Jawa Baratan. Tapi kalau biasanya Mas, era Jawa Baratan itu dia bagian paksi agak ke depan. Jadi ini belum ke arah Jawa Baratan, mungkin di arah Mataram lah. Mungkin pusaka hati saya dari Jawa Barat. Mungkin. Bos, Oke. sudah diperkenankan, pegang pusakanya. Ya.
Wih, cantik sih. Keren, 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 keren. Ini taruh mana ini? Nah, saya tak pegangin lagi aja. Nah, itu kalau yang satunya itu kayak katanya tuh ada historinya ya, Mas. Kalau yang ini nih. Pusaka kedua. Ini pusaka kedua malan. Iya. Oh. Ini dari Mas Anton, salah satu kameramennya Ustadz Faisal. Piye dapet kok iso dapet ceritanya? Saya juga kurang paham. Saya setelah memahami daripada Chris Projol itu, ada seseorang memberikan pesan ke saya, mau nggak memahami dari punyanya Mas Anton itu ini Tilam Sari. Dan saya ketika pertama kali melihat, saya tidak melihat harga, saya melihat bentuknya, saya melihat bagaimana dia insya Allah pernah dibawa bersama orang-orang yang soleh. Maka ya sudah, saya ingin menyambung silaturahim dengan orang-orang tersebut. Seperti itu. Tilam Sari ya. Kalau dibilang di era sekarang, di zaman sekarang Mas ya, Tilam Sari itu sulit carinya. Oh. Lebih sulit Tilam Sari daripada pusaka-pusaka kayak Jalak Sangun Tumpeng. Memang sudah sulit Jalak Sangun Tumpeng, tapi lebih sulit lagi Tilam Sari. Bahkan daripada Jalak Tilam Sari yang recikannya lebih lengkap, lebih sulit untuk Tilam Sari carinya. Salah satu 4 pilar pusaka yang ada di Jawa. Keren, keren, keren. Non saya Mas, boleh lihat Mas? Boleh. Sebenarnya kalau dilihat dari ricikan, ini cukup lengkap ya. Apalagi yang menonjol banget dia di bagian tikal alis. Dari tikal alis nih, dia lumayan dalam guys. Terus maju ke depan. Hampir seperti kalau kita lihat di era Mageti II. Era Mageti II itu tikal alisnya dia lumayan dalam juga, panjang juga. Secara besian dia masih karakternya Pulau Sani. Nah, di sini juga ada bekas tingilnya ya. Jadi masuknya ke Tilam Sari. Pakemnya Tilam Sari itu dia ada ada tikal alis dan juga ada tingil pakemnya. Nah, kalau ada geligir sapinya baru dia masuk ke Jalak Tilam Sari. Sulit ini sahabat. Saya punya Tilam Sari belum mau saya lepas Mas Ian. Gak tahu di hati itu kayak cocok lah eman lah. Di rumah juga qadarullah ada penggantinya. Iya. Sudah ada Tilam Sari ya? Iya. Ya kan kalau banyak-banyak juga mubazir juga toh. Betul. Orang lain tidak bisa melihat keindahannya juga. Jadi lebih baik dibagikan juga. Ada yang bermanfaat. Harus dilestarikan. Harus dilestarikan. Benar. Ini kita ada 2 pusaka lagi nih punya Mas Sam. Saya Mas Sam, tak taruh sebelah aja. Ini kalau Mas Sam buka satu, saya buka satu boleh tak Mas? Boleh. Oh iya boleh. Ini non saya. Wih, api kira. Tapi pendoknya kurang nyandang ya? Iya, kurang pas. Oh, wih, spoy gitu. Wih, ini ada yang unik nih Mas. Bagaimana? Uniknya adalah iras. Oh gitu. Iras. Jadi kalau kita ini boleh dibahas lebih dalam ya. Kalau dapur 1 2 3 4 1 2 3 4 5 ya. 5 masuknya ke Pandawalari karena ada kembang kacang. Baik. Kalau dia tanpa kembang kacang baru dia masuk ke Pulang Geni. Dan juga tanpa sogoan. Kalau ada sogoannya baru Pandawa Jinarita. Kita kalau membahas jadi gini. Ada yang namanya gonjo. Nah, di bagian sini kan ini gonjo toh Mas. Nah, ini gambarkan gonjo itu adalah ibu gitu atau cewek. Nah, paksi ini adalah laki-laki. Jadi 2 ini adalah ibarat dari linggayoni atau kehidupan. Jadi kita itu dari ibu dan juga bapak. Akhirnya satu bila ini menjadi kita. Nah, dalam filosofinya seperti itu. Nah, keris-keris iras seperti ini digambarkan lebih kepada tuah spiritualnya. Agar kalau dibilang tuh, kalau dalam Islam mungkin ma'rifatullah ya. Jadi sudah, apa ya dia Mas ya? Menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Jadi dia itu, segala sifat yang maha kuasa ada kepada dia. Dia berpikiran seperti itu. Nah ini termasuk salah satu pusaka yang bernilai spiritual tinggi. Kalau iras kayak gini, jadi dia dibuat gandeng jadi satu. Boleh saya tambahkan? Boleh, Mas. Sesungguhnya wanita itu adalah tiang negara. Dan di dalam Islam dikenal al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah sekolah pertama. Kata Rasulullah, kalau ingin mencari wanita, lihatlah pada 4 hal. 1, cantik. 2, harta. 3, keturunan. Tapi bukan itu yang utama. Yang utama adalah bagaimana agamanya. Untuk mendapatkan keturunan yang soleh solehah, kamu harus
menjadi seseorang yang soleh. Untuk menjadi orang yang soleh dan menghasilkan keturunan yang soleh-solehah, carilah wanita-wanita yang solehah. Semua Rasulullah ajarkan. Berikut juga Pandawa Lari. Kita melihat bagaimana ulama atau mungkin sunan-sunan terdahulu bercerita tentang Pandawa. Pandawa itu orang yang taat kepada ibunya. Bagaimana bentuk taatnya? Dia menuruti apa kata ibunya. Dia saling melengkapi. Sebagaimana negara. Ada 5 pilar Pancasila. Pandawa juga sama. Ada anak-anak Pandawa 5 yang saling melengkapi. Bima yang kuat dan apa. Tapi kembali lagi, dia setia kepada negara. Dia setia kepada ibundanya. Benar. Pandawa Lari ini cerita waktu para Pandawa itu diasingkan di hutan. Mereka cuma bersama ibunya. Mereka berlatih untuk menjadi seorang kesatria. Mereka berlatih dulu dari hal yang kecil. Dari contoh minta maaf kalau ada salah. Mereka mau mengakui kalau salah. Mereka kalau benar harus berani dibela, seperti itu. Pandawa Lari. Laki itu miliknya ibu. Laki itu seorang kesatria. Laki itu mainannya mobil. Bukan wanita, bukan Barbie. Nah, harus setia. Pandowo. Luar biasa. Kalau yang satunya? Apa itu? Wah, ini baru pulang geni, Mas. Lah, pulang geni. Oh ya, ini salah satu favorit saya kalau teman-teman tahu nih. Jadi, gimana Mas dulu aja deh. Silahkan dipegang Mas. Nanti. Ini, saya yang paling suka kayaknya dari keempatnya yang ini deh, Mas. Oh gitu. Kalau saya jarang. Kalau Mas Sam yang jarang goyang? Iya, saya suka dibelai. Seperti kuda. Itu bagus nih. Jadi kalau dari ricikan pulang geni itu ada 5 lotnya. 1, 2, 3, 4, 5. Gandengnya polos ya. Mojo nih eranya. Mojo pahit kalau menurut saya. Dari ciri khasnya dari gonjo, dari ricikan, rancang bangunnya, dari material besinya yang pulosani, sarti sampean, serta dari gaya nggarap pamornya. Pamornya lebih ke pamor ini ya. Tirto. Atau orang-orang bilangnya ada yang mungkin Pulau Tirto, ada yang bilang mungkin Tirto Tumetes. Ya kalau saya lebih ke arah Pulau Tirto lah, Pulau Tirto. Bagus nih. Jadi ciri khas kalau teman-teman lihat pamor-pamor yang cenderung minimalis, ceprit ataupun Pulau Tirto, dia biasanya ada di gandiknya ini tuh. Bagus sih, bagus. Apik banget, Rek. Pulang geni. Bagus nih, Mas. Saya suka pulang geni ini bukan dari fisiknya, Mas. Memang kalau dilihat fisiknya ya biasalah, cuma lo 5 kan toh. Kalau saya suka pulang geni itu dari filosofi ya sebenarnya. Karena dari situ baru kita bisa memahami kenapa sih orang dulu kok bisa nyiptain ini. Karena pada zaman dahulu agama itu belum tersebar luas kepada masyarakat Jawa. Yang beredar mungkin masih Hindu atau Buddha. Pada sebagian orang yang di Jawa yang lain yang tidak mengenal peradaban luas, agama itu tidak penting. Yang mereka penting adalah mengenal Tuhannya sendiri dengan cara ini, pusaka ini, guys. Jadi panggil mereka untuk mengenal Tuhan. Ana inda zonni abadi. Sesungguhnya Tuhan itu sesuai dengan prasangka hamba. Iya, aku pernah dengar itu kayaknya. Saya pernah dengar itu, Mas. Dan sebagaimana tadi telah dibabar oleh Mas Ri, bahwasannya ada kata-kata pulang dan geni. Ada setiap manusia itu nafsu. Bagaimana nafsu itu menjadi salah satu musuh yang utama. Bahkan Rasulullah bilang kita setelah perang Badar baru melalui ada perang yang lebih besar, perang yang kecil, tetapi sejatinya nafsu itu adalah perang yang lebih berat, perang yang sesungguhnya. Kemudian kita juga melihat bahwasannya berkata para habaib itu nafsu itu anak-anaknya syaitan. Nafsu itu bisa hadir, bahkan bisa lebih dahsyat daripada syaitan. Bagaimana tidak ketika bulan Ramadan, bulan yang suci, ada sebagian saudara kita yang masih belum tersentuh hatinya untuk berbuat baik. Nauzubillah, ada sebagian saudara kita yang seharusnya bulan Ramadan itu berbuat baik. Kita harus kasihan. Kita harus mengingatkan mereka, orang-orang yang masih berperang, orang-orang yang masih demo, orang-orang yang masih mabuk-mabukan, orang-orang yang masih belum sholat. Saya tidak menafikan mereka itu orang baik atau orang jahat. Saya tidak menafikan itu. Ada penilaian-penilaian seperti itu. Tapi sebagai seorang muslim adalah kita tetap mengingatkan mereka dengan baik.
kalau tidak bisa mengingatkan dengan lisan ataupun perbuatan, sebaik-baiknya doa adalah jalan keluar. Karena di Islam juga sama. Doa itu senjatanya orang beriman. Ad-doa silahul mukmin. Doa itu senjatanya orang beriman. Pusakanya orang. Doa. Gitu. Kurang lebih gitu. Iya, keren. Maaf, bahasa Arabnya kurang baik. Enggak apa-apa, saya malah enggak bisa bahasa Arabnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah bisa. Sudah bisa beberapa, maksudnya apalane nggak seake iku. Tapi ini lain danya. Jadi intinya dalam konten interview kali ini itu nggak ada yang syirik ketika kamu berpusaka, Mas ya. Tidak ada. Yang syirik itu kalau kamu memperlakukannya dengan salah. Iya. Ya, mohon maaf teman-teman, hal yang kurang berkenan bagi saya ada. Sebagian saudara kita itu menabur-naburkan tanah kepada pusaka itu. Menurut saya kurang tepat. Ada juga yang sampai mainan darah haidnya wanita untuk dioleskan kepada pusaka. Kemudian mereka sampai tidak mandi sehingga pusakanya buruk. Jangan sampai seperti itu. Sayang pusakanya kalau saya. Ya. Tinggalan leluhur yang sudah ratusan tahun kita rusak sendiri. Janganlah. Boleh dong Mas Sam, kalau ada satu kata-kata yang menurut Mas Sam bisa menjadi entah itu apa, kata-kata mutiara, kata-kata bijak, atau paling nggak penggugah semangat untuk teman-teman ini, biar yang masih takut dengan pusaka, yang masih mikir pusaka itu tabu dan lain-lain, ada nggak kata-kata Mas Sam sebagai penutup? Kalau saya udah banyak ngomong ya soalnya Mas Sam, setiap hari saya ngomong di konten ini. Jadi saya tidak cukup kata-kata untuk menggambarkan sebuah keindahan pusaka, tapi izinkan saya sebagai seorang mukmin meminta doa dan nasihat teman-teman untuk kesuksesan kita bersama. Karena tadi sebagaimana saya katakan, ada pusaka jangkung. Saya mendoakan supaya cita-cita teman-teman semua tergapai, keinginan teman-teman semua tergapai, dan dijauhkan dari mara bahaya. Kemudian yang kedua adalah dapur brojol saya yang paling saya sayang saat ini, pamornya adalah melati sinebar. Tebarkanlah kebaikan. Balighu anni walau ayat. Sampaikan walaupun satu ayat. Menyampaikan tidak harus kita sudah baik. Kita setiap hari belajar dan berkembang untuk menjadi lebih baik. Karena khairun nas anfa'um linnas. Seperti melati. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi yang lain. Sesama. Iya, benar. Kayak semua agama mengajarkan tentang itu, guys. Coba kalian cari deh. Kalau di Kristen kayaknya Yakobus pasal 2 ayat 8 kalau nggak salah. Kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kayak ngono. Kalau nggak salah. Itu guys, terima kasih Mas Sam, terima kasih waktunya sudah mau hadir ya. Sudah berkenan hadir. Lain kali kayaknya kita berkunjung ke kediamannya Mas Sam gitu. Boleh enggak? Boleh ya? Boleh lah, kita sudah jarang sekarang konten jalan-jalan, Mas. Aku pin konten jalan-jalan. Kita akan agendakan sambil jalan-jalan. Saya punya salah satu kebiasaan dulu, semoga Allah kasih istiqomah dan kasih ikhlas. Amin, awas. Saya ke pantai. Oh, ke pantai. Saya tidak melihat keindahan pantai saja. Saya menjadikan pantai itu lebih bermakna. Saya di sana berbagi beras untuk guru-guru ngaji pesisir. Saya ke sana untuk menanam bakau. Saya ke sana untuk ngajari ngaji anak-anak yang mungkin ditelantarkan oleh orang tuanya. Di pesisir Malang Selatan. Dan saya kira banyak masih di Indonesia seperti itu. Ya, kita semoga bisa terwujud untuk kesana bareng-bareng ujungnya itu. Semoga selalu istiqomah Mas ya. Iya. Amin. Terima kasih Mas Sam sekali lagi. Terima kasih kembali. Terima kasih. Rahayu. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Kalau kalian suka video ini boleh di-share, di-like juga komentar kalian. Kalau kalian ada yang mau ditanyakan, kita kan masih keep in kontak sama Mas Sam. Barangkali kalian ada pertanyaan, ditanyakan aja di kolom komentar, nanti kita jawab lah. Insya Allah. Atau kalau Mas Sam sendiri lihat di konten YouTube kita, dijawab langsung sama akun YouTube-nya Mas Sam juga boleh. Sementara saya vakum bermedia sosial kurang lebih 3-5 bulan karena alasan tertentu. Waduh, ternyata vakum guys, offline. Harus menata diri, tapi insya Allah kalau diminta hadir di sini, saya tetap hadir. Tapi kalau menjawab dari medsos tidak. Oke, lewat kita aja kalau gitu.
Sampai ketemu di konten selanjutnya. Intik Indonesia, salam budaya. Salam budaya.